Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Zumi Ekawati. Saya di sini akan menjelaskan hasil pengamatan saya di pabrik tahu Ibu Muji. Pabrik tahu Ibu Muji ini salah satunya adalah ada tahu putih yang berlokasi di Madugondo, RT 3, RW 6, Dusun 2, Tegalgondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Nah, bagaimana proses produksi dari tahu putih ini? Yang pertama itu ada peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan tahu putih. Yang pertama ada mesin giling. Itu ada 1 unit yang biayanya 8 juta. Kemudian ada tungku, ada 2 unit yang totalnya 3 juta. Kemudian ada bak plastik, ada 2 unit yang totalnya 800. Kemudian ada cetakan press. Cetakan press ini ada 4 unit yang totalnya 320. Kemudian ada jerigen. Jerigen ini ada 2 unit yang totalnya 20.000. Kemudian ada serok. Serok ada 2 unit totalnya 30.000. Kemudian ada kain yang totalnya 30.000, ada 6 unit. Kemudian ada bak air 1 unit totalnya 500.000. Kemudian ada bak biang bibit ada 2 unit totalnya 300.000. Kemudian tampah ada 2 unit totalnya 60.000. Ada lumpang 1 unit totalnya 300.000. Ada pompa air 1 unit totalnya 300.000. Nah, total keseluruhan dari biaya peralatan ini ada 13.660.000 rupiah. Kemudian bahan baku tahu putih. Bahan baku tahu putih ini yang utamanya itu ada kacang kedelai. Ini bahan baku perharinya. Kacang kedelai itu dibutuhkan 110 kg. Kemudian ada garamnya. Garamnya itu 10 kg. Kemudian ada bibit tahu. Itu digunakan secukupnya sesuai dengan takaran yang telah dibuat. Kemudian ada proses pembuatan tahu putih. Yang pertama itu lakukan proses pemilihan bahan baku berupa kacang kedelai yang memiliki kualitas yang bagus. Nah, kualitas ini mempengaruhi hasil dari tahu putih ini. Kemudian proses kacang kedelai itu kemudian dipilih-pilih, disortir, dipilih yang kualitasnya baik dengan menggunakan tampah. Kemudian ada yang kedua itu kedelai selanjutnya dicuci, kemudian direndam dalam air hangat kurang lebih 6-12 jam. Hal ini dilakukan sampai tekstur kedelai mudah diolah. Usahakan kedelai tenggelam. Dalam proses perendaman ini kedelai akan mengembang. Kemudian setelah direndam, kacang kedelai dibersihkan dengan cara dicuci berkali-kali. Diusahakan kacang kedelai itu benar-benar bersih, tidak ada kotoran yang menempel agar kacang kedelai tidak cepat masam. Kemudian selanjutnya dihancurkan sampai halus, biasanya menggunakan mesin gilingan. Tadi kan ada peralatan mesin gilingan, ini digunakan untuk menghaluskan kacang kedelai. Proses ini biasa dilakukan berkali-kali hingga kacang kedelainya halus menjadi bubur. Nah, bubur kedelai ini dimasak pada suhu 70-80 derajat. Biasanya ditandai dengan gelembung kecil yang muncul pada kedelai yang dimasak. Kemudian tunggu sampai uap panasnya menghilang. Saring bubur kedelai tersebut sambil diaduk secara perlahan. Tambahkan bahan pembuat tahu tadi itu ada bibit tahu dan aduk rata. Proses ini akan menghasilkan endapan tahu. Endapan siap di press. Kemudian adonan tahu tadi dicetak di cetakan press dan terkandung dalam adonan tahu. Kemudian diperas hingga habis, tidak ada sisa air, sehingga tinggal ampas-ampasnya saja dan tahu pun sudah jadi. Kemudian total biaya produksi, biaya bahan baku itu 22 juta, biaya tenaga kerja langsung 5 juta,
biaya overhead 5 juta, biaya totalnya itu 32.500.000. Ini total biaya produksi di pabrik tahu Ibu Muji. Selanjutnya, menghitung kuantitas pemesanan ekonomis bahan baku, biasanya disebut dengan KPE. KPE ini ada rumus-rumusnya. Rumus KPE itu KPE 2 kali KU kali BP per BB kali BPP. Ini ada di akar kuadrat. Nah, tadi KU-nya atau perkiraan kebutuhan bahan baku 1 tahun ke depan pabrik tahu Ibu Muji itu ada 40.000 kg. Kemudian ada BP-nya. BP-nya itu biaya pemesanan per pemesanan itu ada 40.000. Kemudian ada BB. BB itu harga bahan baku per unit itu 2.000. Kemudian biaya penanganan persediaan itu 10%. Kemudian semua itu dihitung dan mendapat akar 16 juta. Akar dari 16 juta itu ada 4.000, jadi 4.000 kg. Nah, pabrik tahu Ibu Muji ini akan memperoleh biaya persediaan setahun yang minimum memesan sebanyak 4.000 kg setiap kali memesan. Kemudian ada juga KPE dalam rupiah. KPE dalam rupiah ini rumusnya akar 2 kali KU kali BB kali BP per BPP. Kemudian dihitung mendapatkan 640 miliar dan akarnya yaitu ada 800. Nah, selanjutnya metode pengendalian bahan baku. Metode pengendalian bahan baku yang tepat yang digunakan untuk pabrik tahu Ibu Muji ini itu metode minimum maksimum. Mengapa? Karena dengan menerapkan metode minimum maksimum, pabrik tahu akan menetapkan tingkat persediaan minimum atas setiap bahan baku untuk mencegah terjadinya kekurangan dan kehabisan bahan baku selama satu periode pemesanan kembali. Nah, apabila dilakukan suatu pengecekan secara berkala, maka tidak akan terjadi suatu bahan baku yang minimum, pasti akan dilakukan tingkatan yang maksimum. Jadi bahan baku tersebut diusahakan dalam keadaan tingkatan maksimum. Hal tersebut dikarenakan pabrik tahu itu akan menerima pesanan secara terus-menerus atau setiap harinya. Jadi pabrik tahu Ibu Muji itu harus memiliki bahan baku setiap periodenya agar tidak terjadi suatu kekurangan atau kehabisan bahan baku. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai hasil pengamatan di pabrik tahu Ibu Muji. Apabila ada kurangnya saya memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.